pertumbuhan kita year on year itu 4,86%. Dari mana muncul yang 4,86% itu? Nah, cara menghitung pertumbuhan ekonomi itu adalah PDB tahun kemarin dikurang PDB tahun sekarang dikurang PDB tahun kemarin. Ya. Jadi kalau PDB itu sebenarnya lumrahnya itu sama dengan tahun kemarin, itu bisa dikatakan enggak? Nol. Kalau kemarin itu PDB-nya 1000 triliun dan sekarang 1000 triliun, ya nol itu. Iya, permintaan Prabowo ini kan tegas. Dan secara tanpa tedeng-aling-aling ketika bicara soal sumber daya manusia, sumber daya alam, ya hilirisasi. Hilirisasi itu ya menurut saya ya butuh proses, nggak bisa hilirisasi tiba-tiba langsung. Dalam prinsip ekonomi ya, setiap produk yang dilakukan secara massal itu akan murah. Iya. Dengan sendirinya. Apalagi kita ya terus didengung-dengungkan dengan istilah bonus demografi lah, bonus inilah. Nah, oleh karena itu harus ada kebijakan-kebijakan yang memang konsisten dan perlu rakyat kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di acara atau program kita bersama Weh Jangan, acara diskusi cuap-cuap bersama yang mudah-mudahan nantinya bisa jadi wejangan buat kita semua. Seperti biasa, saya di sini host magang. Nama saya Ipang dan di sebelah saya seperti biasa kita ditemanin oleh Bapak Iksan Jauhari. Siap, Caib. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat. Siap Jen, sehat Jen? Alhamdulillah, harus sehat, harus bahagia. Salam sehat selalu. Sehat selalu. Ya. Ya ini Jen, sekarang kita kan lagi rame nih tentang pembahasan tentang perekonomian Indonesia pada kuartal pertama ini ya, yang menurun sampai ke angka 4,87% kalau nggak salah. Hampir 5 ya? Iya, hampir 5. Yang mana ini bisa dibilang jauh lah dari apa yang ditargetkan sama pemerintahan Pak Prabowo. Mungkin kira-kira apa ya Jan yang menyebabkan faktor-faktor yang bisa menyebabkan ini turun sampai 4,87? Ya, terima kasih Caib atas pertanyaannya. Jadi memang soalan ekonomi ini itu sebuah persoalan yang sangat urgent dan prinsip ya di Republik ini. Karena seperti kita ketahui, kita dulu pernah berkali-kali mengedepankan atau selalu menarasikan ya tujuan kita berrepublik atau ada konsensus nasional atau kontrak sosial mendirikan negara ini ya salah satu tujuannya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum ya, dalam hal ini tentu ekonomi. Nah, dalam konteks ekonomi ini banyak sekali variabel yang harus dibahas. Salah satunya adalah ketika misalnya Caib tadi ngomong year on year kita 4,87% gitu. Nah, saya ingin, karena ini adalah sekaligus untuk edukasi kita ya sama teman-teman yang juga menyaksikan sini. Jadi biar menambah informasi buat teman-teman, bagaimana sih sebenarnya cara menghitung? Apa sih sebenarnya PDB itu? Jangan sampai nanti kita ngomongin persen, teman-teman tuh bingung. Terus saya juga dulu ya sering kali ngelihat keras sekali perdebatan di DPR itu dengan pemerintah ketika menentukan 5%, target 6%, 5,8, apa sih sebenarnya? Nah, untuk sebagian orang kan nggak ngerti. Mumpung kita lagi podcast, karena tujuan kita salah satunya adalah untuk memberikan edukasi, maka ya kita spill lah sedikit gitu kan. Apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi ya? Secara teori, ekonomi itu kan akan dihitung melalui PDB ya. PDB itu adalah pendapatan domestik bruto. Artinya seluruh
varian-varian yang memang bertujuan secara ekonomi itu akan dihitung. Apa itu PDB itu? Ya PDB itu adalah konsumsi. Jadi kita jalan, ya taktisnya begini. Saya beli makan, saya beli baju, saya jalan-jalan kemana. Nah itu kan ada uang yang saya keluarkan. Nah uang yang seperti yang saya ini itu termasuk di dalam namanya konsumsi. Jadi PDB itu terdiri dari konsumsi ditambah dengan investasi. Investasi itu bisa dari dalam negeri dan dari luar negeri. Ya. Ya, investasi misalnya membangun pabrik apa dan sebagainya. Kemudian ditambah satu lagi namanya pengeluaran pemerintah atau government. Belanja pemerintah. Dalam hal ini misalnya APBN, APBD. Pemerintah misalnya membuat jalan, pemerintah yang buat mensuntikan semacam stimulus terhadap UMKM. Nah itu pemerintah. Jadi konsumsi insentif. plus investasi plus belanja pemerintah dikali ekspor kurang impor. Jadi misalnya ekspornya 1000, impornya 900, berarti kan kita ada surplus tuh 100. Nah itulah yang tahun kemarin contohnya misalnya year on year kita itu kurang lebih misalnya 1000 triliun atau berapalah kira-kira, contoh aja ya. YUY. Itu namanya 1000 triliun, itulah yang disebut dengan PDB. Nah kemudian tadi Cak Ipang bilang, Cak Ip tadi ngomong pertumbuhan kita year on year itu 4,86%. Dari mana muncul yang 4,86% itu? Nah, cara menghitung pertumbuhan ekonomi itu adalah PDB tahun kemarin dikurang PDB tahun sekarang dikurang PDB tahun kemarin. Muncullah angka yang Cak Ipang sebutin tadi. Misalnya nih, sekarang 1000 triliun PDB-nya. Nah, tahun kemarin 900 triliun. Jadi 1000 dikurang 900 dikali 100%. Itulah hasil sebutan dengan PDB. Jadi secara selisih berarti ya jenis. Selisih. Jadi pertumbuhannya selisih. Makanya kalau kita lihat di negara-negara tetangga kita, year on year-nya ada yang minus. Bisa sampai minus. Minus. Thailand itu kalau nggak salah year on year tahun ini triwulan pertama itu dia tuh minus 2, berapa itu saya lupa. Ya cara ngitungnya tadi bukan berarti duit kita hilang atau kita kurang, kita nggak, kan semua negara beraktivitas. Iya. Nah, jadi juga cara berhitungnya aja yang membuatkan orang tuh tahu berapa persentasenya. Gitu kira-kira aja ininya. Jadi kalau PDB itu sebenarnya lumrahnya itu sama dengan tahun kemarin itu bisa dikatakan enggak? Nol. Kalau kemarin itu PDB-nya 1000 triliun dan sekarang 1000 triliun ya nol itu. Tapi tetap aktivitas normal. Kalau yang kemarin seluruh misalnya penduduk Indonesia nih melakukan hal yang sama kayak periode kemarin itu ya berarti kita tidak meningkat. Itu ininya. Nah cerminannya nanti di APBN biasanya gitu. Menurutnya ini kira-kira itu tadi sorry saya belum jadi kan untuk melihat apa sih yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi itu bisa naik, bisa turun atau stuck gitu kan. Ya memang banyak sekali dia variabelnya. Kalau periode lalu itu 5 ya Jen? Kalau nggak salah 5%. Iya. 5%. Di periode Pak Ya, dibanding dengan 2023 kan. Iya. Variabelnya itu ya baik internal atau dalam negeri maupun faktor global dari luar negeri. Karena besar juga pengaruhnya terhadap kita luar negeri itu. Perang dagang ini juga ngaruh ya? Sangat berpengaruh. Apalagi kita ya terus terang saja ya barang-barang komoditi kita itu kan banyak sekali itu yang diekspor ke negara-negara kayak contoh misalnya nanti Amerika kan yang sudah memberikan tarif tinggi itu. Nah, ternyata juga ada bargaining juga di situ. Nah, kalau menurut saya, kenapa itu kesannya ya atau datanya itu secara on year itu tidak tidak seperti tahun kemarin. Ini analisis sederhana saya aja ya. Pertama, pemerintahan ini baru.
Ya, tahun 2025 ini baru Prabowo Gibran dan kabinet merah putihnya itu baru berjalan, baru berupaya untuk efektif. Ditambah lagi dengan beberapa kementerian yang berubah nomenklaturnya, ya tentu juga harus melalui adaptasi. Yang kemarin misalnya nggak ada kementerian UKM, tidak ada kementerian apa gitu. Nah harus menyesuaikan juga dengan organisasi tata laksana internalnya, belum lagi dengan rekrutmen dan lain-lain sebagainya. Satu itu menurut saya, karena tadi PDB itu ada yang namanya government, pengeluaran pemerintah tadi kan, otomatis itu juga. Yang kedua, adanya upaya yang cukup progresif ya dari pemerintahan Prabowo Gibran ini untuk mengefektifkan belanja negara. Salah satunya itu ada, kalau kita kenal dengan tren itu efisiensi. Bahasanya efisiensi negara, efisiensi anggaran ya. Kalau saya sebenarnya nggak mau ngambil istilah itu, tapi adalah realokasi. Misalnya ada 1.000 triliun dikurang dari 800, ya berarti 200-nya itu dialihkan dengan yang lain, tapi duitnya tetap ada, bukannya hilang duitnya itu, tapi dialihkan yang dengan yang lebih produktif. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya karena ini pemerintahan baru, kita harus juga tidak bisa menutup mata dengan pasar saham. Saya untuk pertama kalinya ya selama saya yang pantau di media maupun saya lihat di ini, itu pasar saham kita tuh sampai drop. Kemarin sempat ini kan tutup 1 hari. Ya. Karena turunnya, padahal seluruh dunia pasar sahamnya naik. Nah itu juga jadi salah satu variabel ininya. Nah begitu Cak, kira-kira kenapa ini. Terus belum lagi kebijakan-kebijakan yang memang itu berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan terutama dunia industri. Iya, pemerintahan Prabowo ini kan tegas dan secara tanpa tedeng aling-aling ketika bicara soal sumber daya manusia, sumber daya alam ya hilirisasi. Hilirisasi itu ya menurut saya butuh proses, nggak bisa hilirisasi tiba-tiba langsung. Dan produk yang dihilirisasi juga ini bukan produk yang memang selama ini kita biasa lakukan. Misalnya contohnya nikel. Nikel itu kan dihilirisasi mungkin nanti akan tumbuh menjadi baterai dan sebagainya. Ya, untuk teman-teman yang memang nggak ngerti atau belum terlalu apa sih yang dimaksud dengan hilirisasi gitu kan? Ya hilirisasi itu kira-kira beginilah. Saya ini punya pohon pisang. Nah, selama ini saya jual nih pisang langsung nih 1 tandan, 1 ini ke pasar. Nah, kalau saya hilirisasi, misalnya jualannya 100.000 nih harga 1 tandan. Nah, karena saya hilirisasi, maka pisang ini saya ambil, saya goreng dulu. Saya campur tepung, saya jual pisang goreng. Sebijinya misalnya 2.000 perak. Nah isi 1 tandan pisang itu 200 biji. Kalau dikali 2.000 jadinya 400 biji kalau aku semua. Sementara kalau saya jual langsung kan cuma 100.000. Nah inilah yang dimaksud dengan hilirisasi itu. Contoh hilirisasi gitu. Dan banyak lagi produk-produk yang lain. Intinya produk-produk kita nggak dijual mentah, keluar lagi aja. Tapi berkonsekuensi dengan dunia luar yang selama ini udah nyaman sama kita. Ya itu akan bereaksi juga. Ada ininya juga lah, feedback ininya. Gitu. Iya, siap. Kalau terkait dengan MBG, BLT dan program-program subsidi yang dilakukan pemerintah itu kira-kira bisa dongkrak nggak, Jen? Pastilah. Jadi salah satu faktor. Saya pisahkan dulu ya antara MBG sama BLT. Oh ya. Ya. Kalau MBG itu berlaku untuk semua, mau kaya, mau miskin, mau punya, mau nggak punya, selama dia sekolah, selama dia mengenyam pendidikan di Indonesia, terutama negeri yang kemarin sudah ini sudah hampir 3 juta ini, itu semua dapat. Nah, berbeda dengan BLT. Kalau BLT itu intervensi, cara
pengamanan sosial kepada rakyat yang memang dianggap membutuhkan pertahanan lah untuk bisa survive. Maka diberikan namanya bantuan langsung tunai atau program PKH atau program-program jejaring yang lain lah. Intinya itu adalah pengaman sosial agar ya masyarakat itu bisa memiliki waktu sambil mungkin berproses sehingga tidak terdampak secara ekstrim terhadap situasi yang berkembang gitu. Dan BLT atau yang sejenisnya itu tidak permanen, dia berlaku pada saat-saat tertentu saja. Tidak mungkin orang yang dikasih BLT itu dari sekarang sampai 10 tahun lagi itu dikasih terus. Iya, gitu kan. Tentu kan ada perkembangan. Beda dengan MBG. Kalau makanan bergizi gratis ini adalah program prioritasnya Prabowo Gibran dengan memberikan makan bergizi. Dulu kan makan siang ya waktu kampanye ya, tapi ini makan bergizi ke sekolah-sekolah agar adik-adik atau teman-teman anak-anak didik di Indonesia itu memiliki, menurut saya ya, minimal tiga kebiasaan baru. Apa itu kebiasaannya? Pertama, ya mereka kan ada yang sarapan, ada yang enggak. Itu biasanya kalau sekolah. Sekarang semuanya harus terisi. Yang kedua, ya kalau dia dikasih makan secara terus-menerus, secara logika dan karena ini belum ada data ya, pasti tingkat ini otaknya itu meningkat karena dia diisi protein, diisi ini, asupan gizinya cukup. Asupan gizi cukup. Yang ketiga budayanya apa? Budaya kalau Pak Prabowo kemarin Presiden bilang ada budaya cuci tangan lah, terus ada ini, dan saya nambahin tuh ada budaya kebersamaan. Mau lu kaya, mau kamu dari keluarga yang biasa-biasa aja sederhana, kita makannya sama, sekolah, makannya sama, tempatnya sama, gitu, waktunya sama, sehingga kalau ini terjadi secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang panjang, maka ya ini akan menjadi salah satu solidaritas nasional lah gitu. Iya sih. Gitu sih. Jadi intinya itu pastinya berpengaruh ya. Sangat berpengaruh. Ya, multiplier effect program itu kan banyak sekali ya, sebenarnya. Cuma memang kita harus mendata secara konkret apa dampaknya secara hitung-hitungannya gitu. Kalau untuk langkah yang bisa diambil pemerintah ini kira-kira apa aja nih untuk bisa ningkatin lagi lah. Ya kita sama-sama tahu sih pemerintahan ini baru berjalan. Kira-kira apa nih untuk bisa menggenjot ini untuk bisa targetnya tercapai apa yang dicita-citakan Pak Prabowo? Iya, kalau menurut saya ya banyak sekali sebenarnya yang harus bisa dilakukan oleh pemerintah ya. Karena pemerintah kan dia bisa menjadi pemerintah itu regulator ya, pembikin kebijakan sekaligus bisa juga melakukan intervensi pada saat-saat tertentu ya. Yang paling penting menurut saya itu adalah konsistensi. Ya, konsistensi setiap kebijakan. Misalnya kebijakan tentang makan bergizi gratis konsisten. Jangan berubah-ubah. Karena ini dampak turunan itu kadang-kadang yang kita tidak sangka-sangka. Tidak dirasakan sekarang. Tidak dirasakan sekarang atau orang yang memantau program ini juga nggak mau nggak mau. Contoh misalnya, ini misalnya secara hukum ya, ujungnya nanti ke hukum. Misalnya ada kebijakan makan di sekolah setiap hari. Nah, ini logika aja ya. Karena makan di sekolah tiap hari, maka komponen yang ada di sekitar sekolah itu kan akan ngikutin. Dia kagak mungkin juga misalnya sudah tahu ada makan di sekolah itu disiapkan, mereka nyiapin juga kantinnya makanan juga. Ya tentu kan itu nggak jadi ini kan, nggak make sense kan, dan nggak itu. Nah kalau ini konsisten, maka mereka yang di kantin itu akan melakukan upaya yang lain, disertifikasi lah produk-produk pengganti lah
yang tadinya jualannya nasi mungkin berubah dia dengan jualan buku, dengan jualan yang lain-lain, menyesuaikan dengan hobi atau pangsa pasar yang di sana, termasuk yang ada di sekitar. Nah, ini contoh paling sederhana ya, dan banyak sebenarnya di luar itu yang akan menjadi dampak turunan dari sebuah kebijakan. Nah, yang kedua, ya selain konsisten, pemerintah itu memang harus benar-benar bisa mengetahui dan memberikan support ya terhadap yang tadi ya, yang tidak memiliki kemampuan secara untuk bertahan. Contoh yang misalnya sekarang ini lagi tren bagaimana Donald Trump itu membuat kebijakan perang dagang di semua negara dia, bukan cuma dengan Cina aja. Cina ini kan karena Cina melawan gitu. Donald Trump naikin 100, naikin juga terus. Nah, kalau ini kan kita mengambil langkah kompromistis ya, mengambil langkah konservatif aja untuk bisa kompromi ya. Indonesia misalnya dampaknya tuh 32% dipajakin kalau mau masuk ke Amerika. Kalau nggak salah itu ada 7 produk gitu di Indonesia itu yang kesana nggak bisa. Ekspor kita berarti. Ekspor kita, ya kopi, sawit, tekstil, alas kaki. Oh iya. Nah ini kan yang membuat akhirnya apa yang di dalam ini terdampak, Cak. Saya nanti coba cari data yang lebih konkret ya. Kayak kejadian kemarin yang baru-baru ini, salah satu pabrik besar di Indonesia ini yang cukup melegenda itu bisa tutup, ya, Sritek namanya. Sritek. Yang di Jawa Tengah kalau nggak salah. Ya, bagaimana mungkin kan pabrik yang segitu ini bisa ini. Nah, apakah itu ada dampak dari ini Amerika dan kawan-kawan ini? Ya saya nggak tahu ya, tapi nanti coba saya ini. Tapi itu salah satu contohnya. Iya. Sehingga apa? Sehingga ya ini berdampak terhadap internal dalam negeri kita. Yang pabrik tadi tidak bisa ngekspor, akhirnya apa dampak lapangan kerja kita PHK juga kemarin dan lain sebagainya. Dan ini diprediksi ya, kemungkinan gelombang PHK ke depan sudah cukup besar untuk menantang, untuk men-challenge kita ini. Jadi betul-betul pemerintah itu harus bisa mengantisipasi langkah-langkah ini. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Supaya ekonominya bisa naik. Pemerintah ini kan masuk triwulan kedua. Triwulan kedua ini belanja pemerintah itu, government revenue-nya pemerintah itu kan naik. Yang tadinya mungkin belum cair untuk proyek-proyek dalam tanda kutip dari pemerintah untuk bangun ini, beli itu tuh belum, baru sekarang. Biasanya kan baru bulan April ke atas nih baru mulai cair tuh ya. Nah, pemerintah ya mudah-mudahan ya, saya nggak salah, itu bisa mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh negara-negara yang sudah berhasil dulunya. Apa langkahnya itu? Ya membuat program padat karya. Program padat karya itu program yang melibatkan banyak banyak orang, banyak ini. Dan salah satunya misalnya saya sangat ini ya ketika saya mendengar pidatonya Pak Presiden di Hari Pendidikan Nasional kemarin di Bogor ya, walaupun ya saya juga salut lah ya Pak Prabowo tuh bisa menghadiri acara di tempat yang sangat sederhana begitu ya, di Bogor, di ISDI berapa itu biasanya presiden tuh mewah gitu kan, itu sederhana sekali itu. Nah, di dalam pidatonya itu beliau ngomong untuk perbaikan sekolah, untuk ini sekolah akan dilakukan secara swakelola. Swakelola itu maksudnya dikelola sekolah sendiri. Artinya sekolah yang cari bahan, sekolah yang cari partner, sekolah yang cari tukang, sekolah ini cuman dibekalin sama standarisasi yang akan diverifikasi tentu oleh kementerian, ya standar bangunannya bagaimana, tapi dilaksanakan oleh sekolah sendiri. Nah, kalau ini dilakukan di seluruh Indonesia, nah inilah yang dimaksud dengan program padat karya itu.
Karena dia membangun, dia akan melibatkan banyak orang, melibatkan tukang, melibatkan tetangga, sehingga ekonomi berjalan secara simultan tuh, dari mana, dari daerah. Tuh yang ketiga. Iya. Nah yang keempat, ya pemerintah membuat kebijakan yang benar-benar pro dengan masyarakat. Apa itu? Ya dari undang-undang yang ada. Kayak kemarin kan kita apresiasi lah, ya, asal ini nggak dimainkan sama oknum-oknum aja. Ketika Presiden membebaskan hutang UMKM yang jumlahnya sekian, yang sudah nunggak selama sekian. Tujuannya kenapa? Kemarin misalnya ini saya coba untuk ya breakdown dikit ya. Iya. Kenapa UMKM UMKM itu dibebasin? Misalnya saya punya UMKM. Saya ini mau usaha, karena saya ini punya utang, saya nggak bisa mengajukan pinjaman lagi ke yang lain untuk mengembangkan usaha saya. Sementara saya untuk bayarnya ini sudah terlanjur lama dan tidak ada kemampuan lagi. Nah ini yang bikin saya macet, akhirnya saya nggak berkembang. Nah makanya Pak Prabowo menilai itu yang model-model beginilah yang harus dibantu, maka dibebaskan hutang. Dengan ini biar nanti saya bisa berkembang. Harapannya ribuan UMKM ini bisa bangkit lagi. Karena memang di seluruh dunia atau khususnya Indonesia, inilah pondasi ekonomi, kemudian kekuatan ekonomi mikro kita yang memang tidak tergerus oleh krisis, oleh resesi, oleh ini global. Yang sudah terbukti berkali-kali. Tahun 1998 ketika kolaps ekonomi kita, UMKM bertahan. Kemarin 2008 itu termasuk resesi juga itu. Yang makanya ada isu bailout dan sebagainya itu kan karena isu resesi. Tapi UMKM-nya bertahan. Nah, sekarang juga begitu. Pertumbuhan UMKM itu memang luar biasa. Nah, tugasnya pemerintah bagaimana menstimulus nih biar UMKM tadi yang tadinya tingkat penjualannya rendah itu bisa dibantu ya dengan apa ya, dengan program-program pemerintah. Ada program pemerintah apalagi sekarang nih era digital. Ya mau nggak mau orang ya UMKM harus menyesuaikan diri. Pola pembayaran yang kemarin harus cash and carry, sekarang menggunakan banyak varian. Bisa memakai kiris lah istilahnya, bisa pakai debit lah. Yang penting ketika orang mau belanja bisa jalan. Jangan sampai dia mau belanja karena dia nggak bawa duit cash, nggak bisa beli. Nggak bisa beli ya. Nah, yang begitu-begitu UMKM. Terkait UMKM sama kebijakan ini juga mungkin saya menyinggung salah satu ini sih Jen. Isu yang lagi marak itu produk-produk yang lagi berseliweran di platform online shop kita kan. Iya. Di aku itu tidak, itu kebanyakan dari produk Cina. Itu mungkin salah satu kebijakan. Seluruh dunia itu. Iya. Yang Cina itu ya harus diakui ya. Saya sampai pernah, saya dulu waktu masih intens agak belajar soal ekonomi ya. Saya itu bingung, Cina itu sampai melambatkan ekonominya. Untuk? Biar di dalam negerinya itu stabil. Cina itu pernah tumbuh sampai double digit loh. Sampai di atas 10%, 12%, 15%. Gitu. Kenapa? Dia nggak seimbang sama yang di dalam. Nah, saya tanya waktu itu, kok Cina bisa sedahsyat itu ya perekonomiannya ya? Ya memang satu, Cina ini terus terang aja Cak, soal patriotisme kita harus belajar tuh sama Cina. Ya. Cina itu kalau beli produknya, ya produk Cina sendiri. Iya. Sudah mereka jumlahnya banyak, patriotismenya tinggi, ya akhirnya duitnya muter di dalam dia sendiri. Satu. Harus bangga produk-produk dalam negeri. Yang kedua, karena memang sistem politik dan ekonominya ini hybrid ya Cina ini, mereka lebih mudah untuk melakukan kebijakan.
Makanya di Cina itu ada kota-kota ekonomi, namanya zona ekonomi eksklusif atau zona free trade zone namanya, kayak Shanghai mana. Nah pemerintah masuknya karena pemerintahnya makin pemerintahan komunis ya, dia satu partai aja, mereka bikin kebijakannya gampang. Iya. Ya kebijakannya kamu satu kelurahan bikin ban mobil, sekelurahan dia bikin ban mobil. Nah, terus berikutnya apa yang bikin Cina itu murah ketika di luar politik yaitu intervensi dan subsidi dari negara itu sangat luar biasa kepada produk Cina. Ya, contohnya misalnya baju. Baju itu logika kita nggak mungkin harganya di bawah 10.000. Iya. Benangnya aja berapanya. Tapi baju Cina yang sampai ke Indonesia itu cuma 3.000, 2.000 harganya. Gak masuk akal. Tapi ternyata di sana disubsidi. Dalam prinsip ekonomi, ya, setiap produk yang dilakukan secara massal itu akan murah. Iya. Dengan sendirinya. Kita mesen topi kalau satu harganya 35.000, 40.000. Tapi kalau kita mesennya ini 100.000 biji, ini bisa harganya cuman di bawah 10.000. Ya. Karena massal. Nah Cina produksi massal. Begitu jadi dibantu pemerintah, dipackingin, dianterin, disubsidi, disiapin kapalnya untuk ekspor luar negeri. Gimana dia nggak ini? Dan memang bukan cuma Indonesia, Amerika itu paling terdampak. Kenapa Amerika itu maunya perang dagang sekarang dengan Cina? Karena mereka itu salah menurut saya ya. Mereka itu di awalnya melihat Cina ini sebagai pangsa pasar besar, ya, sehingga mereka berpikir produk yang akan mereka tawarkan itu pasti laku. Misalnya mereka bikin kaos kaki, ya pikir mereka jual di Cina harganya ya standar tapi banyak. Ya, nah, ternyata besar. Iya, ternyata Cina bikin kaos kaki juga. Harganya murah, nilai patriotismenya tinggi, produk dia nggak laku, sementara dia jual balik dia kaos kaki ini ke Amerika. Bangkrutlah Amerika, teriak-teriak. Itulah ininya Cina, dan bukan cuman Amerika, sedunia. Itu nggak ada yang nggak bisa diini nama Cina. Nggak ada yang nggak bisa diduplikasi. Iya, semuanya. Dan sekarang ini Cina malah masuk ke era teknologi dan ini digital, sehingga kalau dulu kita sering dengar jok-jok ya, aduh produk Cina nggak akan bertahan lama lah. Iya. Ya, satu murah, asal jadi dan sebagainya. Kalau sekarang ngeri, produk mereka itu bisa bertahan dan bisa bersaing dengan harga yang murah. Iya. Karena mereka udah punya modal, mereka sudah punya infrastruktur, makanya mereka kemana-mana mengembangkan diri, ya. Jadi bukan cuma ekspor barang, sampai ekspor tenaga kerja kan, ya. Saking banyak sama ininya. Kira-kira gitu. Siap. Cukup mungkin ya dulu Jan. Nah, sama ini lagi satu lagi. Pesan-pesannya mungkin Jan. Ya, jadi ya ke depan kita berharap betul ya sama pemerintahan Prabowo Gibran ini untuk bisa terus konsisten membuat kebijakan, terutama yang memang pro sama rakyat kecil ya. Karena mau tidak mau ya inilah yang menjadi PR pemerintahan Prabowo Gibran. Apalagi kita ya terus didengung-dengungkan dengan istilah bonus demografi lah, bonus inilah. Oleh karena itu harus ada kebijakan-kebijakan yang memang konsisten dan pro rakyat kecil. Nah terus juga saya mengapresiasi ya, dan inilah optimis lah, ikut berusaha optimis. Pemerintahan sekarang ini kan, terutama presiden kita ini kan penuh dengan jiwa-jiwa yang sangat visioner. Semuanya harus ini, semuanya bisa, nggak ada yang nggak bisa. Nah, ini kan bagian dari afirmasi yang harus disupport sama seluruh rakyat Indonesia. Yeah. Nah, soal nanti ada yang bisa, ada yang enggak, ada yang belum, ya wajar-wajar saja. Gitu. Yang penting niat awalnya itu bisa,
gitu kan. Target 8%. Ya, kalau kita mau mengutip istilah Bung Karno kan, kalau bermimpi, mimpilah setinggi langit atau mimpilah menggapai bintang-bintang. Kalaupun tidak sampai, akhirnya jatuh, maka kau akan jatuh di antara awan-awan. Artinya masih tinggi juga, gitu kan. Jangan belum apa-apa ngeluh, belum apa-apa sedih, belum apa-apa ini ya itu nggak sehat lah ya. Ya. Apalagi anak-anak Optimisme muda. ya, Jen. Ya, apalagi anak-anak muda yang bonus demografinya yang dicanang-canangkan akan menuju ke generasi emas, ya kita harus optimis, harus solidaritas, harus benar-benar memanfaatkan teknologi. Nah, sama satu lagi nih, mumpung ada kementerian yang baru. Kementerian yang baru ini kan visi dan programnya itu tidak seperti kementerian yang lama. Mereka punya pembanding kan. Nah, kalau yang baru kan benar-benar kosong nih, baru. Nah, kementerian yang baru inilah yang harus benar-benar bisa mengambil pelajaran dan contoh dari kemajuan di negara manapun. Ya, jangan kita nggak enak atau jangan kita merasa underestimate atau rendah diri ketika kita nyontoh yang berhasil di luar. Ya, kayak sekarang kemarin itu Mas Gibran bikin video yang begitu-begitu kan, ya, bagaimana memanfaatkan artificial intelligence lah sebagainya. Nah, yang ini kan sebenarnya harus disambut tuh sama kementerian sebenarnya. Oleh Kementerian Pendidikan, oleh Kementerian Komdiji, bahkan oleh kementerian-kementerian yang memang secara logika bukan bidang dia. Kayak misalnya UMKM. UMKM kan ya bukan dia bidang dia lah di digital itu kan. Tapi kan bisa pakai. Kenapa tidak nanti promosi UMKM itu pakai artificial intelligence? Ya, dia akan bisa nembus algoritma, dia akan bisa nembus FYP-an. Nah, ini kan jadi bahan promosi. Nah, oleh karena itu ya kita ke depan berharap pemerintah ya kita berkontribusi dengan kemampuan dan apa yang kita miliki masing-masing ya, termasuk misalnya partai politik sekalipun ya. Partai Garda Republik Indonesia punya kader, punya resources, punya sumber daya manusia, ya silakan kita membantu pemerintah dengan apa yang kita punya. Ya kan? Caip ya sebagai ahli teknologi dan digital ya bantu dalam bidangnya. Misalnya ada tuh teman saya itu Topik siapa namanya kalau nggak salah itu ya. Iya. Nah dia Topik. juga ahli memobilisasi massa ya, diarahkan ke yang positif aja gitu. Nah, sehingga ya nanti semuanya bisa berkontribusi yang baik pada Republik ini. Sekira itu, Cak. Oke, siap Jen. Sebagai generasi muda kita harus optimis, adaptif Optimis dan dong. kreatif ya Jen. Betul. Oke, siap. Oke, terima kasih waktunya Jen. Mungkin itu dulu teman-teman acara kita kali ini. Jangan-jangan mudah-mudahan jadi wejangan. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.